Pertanyaannya sederhana sekali Bapak Ibu di pagi-pagi itu. Biasa Rasul memang kalau habis sholat Bapak Ibu mengimami sholat langsung puter, apa disebutnya? Ya balik badan lah ya, menghadap kepada para sahabat. Hari itu beliau bertanya begini, wahai sahabatku, saudaraku, siapa dong yang hari ini puasa? Biasa Bapak Ibu, orang kalau ditanya bukan langsung jawab, apa yang dilakukan? Lihat kanan kiri dulu. Itu orang Betawi biasanya, atau orang Temanggung juga bisa jadi. Ini bukan Temanggung ya, Secang Magelang ya. Makanya saya bilang itu negeri seberang. Mas Romi itu dari Temanggung. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu, siapa yang hari ini atau pagi ini sudah berpuasa? Dijawab Abu Bakar As-Siddiq yang jawab Bapak Ibu. Apa nggak ada orang lain? Kok Abu Bakar yang jawab? Saya ya Rasulullah. Itu dalam riwayat Bapak Ibu, sebenarnya Abu Bakar tidak ada sahur. Enggak ada sahur. Karena yang nanya Rasul Bapak Ibu, bismillah saya akan menjawab saya memang tidak ada niat puasa tadi pagi, tapi dengan adanya pertanyaan ini, bismillah hari ini saya mau puasa. Subhanallah Bapak Ibu, sebegitunya seorang sahabat dalam rangka mendulang kebaikan. Terlalu ngotot nggak sih saya ngomong? Enggak ya? Bisa difahami Bapak Ibu ya? Saya kalau suruh ngomong bahasa sini susah Bapak Ibu. Lahirnya bukan dari sini masalahnya. Dari ibu saya lahir. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, setelah dijawab oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, siapa di antara kalian yang sudah menengok orang sakit? Waktu subuh loh Bapak Ibu. Waktu subuh loh Bapak Ibu, setelah sholat subuh loh. Siapa di antara kalian yang menengok orang sakit? Tengok kanan kiri. Yang beralasan rumah sakit aja belum ada. Ya enggak Bapak Ibu. Ketika pertanyaan itu disampaikan, ada yang menjawab. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Saya ya Rasulullah. Dijelaskan dalam riwayat, hari itu di pagi hari Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf sakit dan hanya beliau yang tahu, Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga menyempatkan diri sebelum masuk ke masjid, sebelum sholat atau ikut berjamaah sholat subuh, beliau sudah besuk Bapak Ibu. Emang besuk harus jam 10 kan? Tidak. Emang besuk harus jam 4 sore? Kan tidak. Jadi begitu tahu beliau bahwa ada sahabatnya yang sakit, beliau menghentikan perjalanannya, belok dulu Bapak Ibu, menjenguk dulu sakit. Dan ternyata yang sakit adalah Abdurrahman bin Auf. Yang jawab siapa Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, saudaraku, para sahabatku, siapa yang di awal hari ini telah bersedekah, berinfak, pagi-pagi Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas, selesai sholat subuh berjamaah bersama Rasul, pertanyaannya, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah, berinfak? Saya ya Rasulullah. Siapa yang jawab Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq. Sesaat sebelum naik kakinya ke masjid dengan kaki kanan Bapak Ibu, ia melihat seorang fakir miskin kedinginan di depan masjid. Kemudian ada anaknya Abdurrahman, ia sedang membawa makanan, diambil makanan anaknya itu,
kemudian dia serahkan makanan dari anaknya itu kepada si fakir miskin. Kenapa saya harus berdiri ngomongnya? Ya itulah Bapak Ibu. Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang pertama kali geleng kepala siapa Bapak Ibu? Yang pertama kali geleng kepala siapa Bapak Ibu? Umar bin Khattab. Soal mendulang kebaikan Bapak Ibu, Umar tuh pengen sekali mengalahi. Tahu mengalahi Bapak Ibu? Nyalip. Pengen banget itu. Dengan pertanyaan 3 dan dijawab oleh beliau semua. Apalagi yang harus dilakukan oleh beliau Umar bin Khattab Bapak Ibu? Kata orang Magelang Selatan, pek dewe. Iya. Cocok nggak saya ngomong? Salah ya? Ya, pek dewe kan? Saya tuh suka diketawain kalau ngomong bahasa Jawa Bapak Ibu. Anak saya aja dimarahin di kampusnya sama temennya, kamu tuh nggak usah ngomong Jawa, malu-maluin aku orang Jawa katanya. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam riwayat lain sebenarnya ada 4 pertanyaan. Dan pertanyaan yang keempat ini berbeda pendapat di dalam hadisnya. Dan itu agak susah sebenarnya Bapak Ibu. Karena pertanyaan yang keempat adalah, siapa di antara kalian yang pagi tadi sempat menguburkan jenazah? Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan. Tapi dalam riwayat lain, Abu Bakar iya. Beliau ikut menguburkan jenazah Bapak Ibu sebelum datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Itu pentingnya informasi Bapak Ibu ya. Untuk kebaikan tuh juga perlu informasi. Makanya HP itu bukan untuk jualan aja. Ya untuk hal-hal baik inilah. Bukan untuk mejeng-mejeng, untuk apa, selfie-selfie gitu. Jadi ada yang menyebutkan 3 hal kebaikan Abu Bakar tadi, ada yang menyebutkan 4. Dari 4 inilah kemudian Rasul menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa dengan itulah diantaranya Abu Bakar As-Siddiq masuk surga. Siapa yang tidak pengen Bapak Ibu masuk surga? Bapak Ibu pengen masuk surga? Nah, datang ke Oma Jadul ini kan pengen masuk surga. Ya enggak sih? Apa pengen kue-kuenya ini? Ya enggak lah. Cemen banget kalau kesini. Enak loh kalau di Oma Jadul ada apa ini namanya? Pastel. Gaya banget. Ini yang ini apa namanya? Kocomoto. Ini bolen. Enak loh kesana. Jadi kalau ngajinya hanya nyari bolen, ya nggak dapat lah. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, mari mendulang sebanyak-banyaknya dan beragam kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dari awal hari, di pagi hari. Kalau sudah siang sudah lain. Kalau awal hari saja Bapak Ibu sudah tidak ada tanda-tanda kebaikan, sudah tidak ada gambaran kebaikan di pagi hari, maka sulit rasanya untuk bisa tenang dan baik di siang atau sore hari.